Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di kajian rezeki berlimpah, berkah rezeki Manjada Wajada. Kali ini kita sudah masuk jurus-jurus bagaimana rezeki berlimpah berkah ini. Hari ini kita akan membahas keutamaan sholat duha sebagai pembuka pintu rezeki. Ahlan wa sahlan. Sahabat Manjada Wajada, banyak sekali keutamaan sholat duha. Kalau saya mengaji ke beberapa kiai, beberapa guru, selalu nasihatnya itu adalah sholat tahajud, sholat duha. Sholat tahajud di video kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar keutamaannya. Hari ini kita akan bahas apa sih keutamaan sholat duha. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada pada sholat duha. Dan hari ini saya akan membahas 4 di antara keutamaan-keutamaan sholat duha itu. Yang pertama, sholat duha itu akan mencukupkan rezeki kita hari itu. Sebagai pembuka hari, sholat duha ini kan sholat yang dilaksanakan pada saat matahari terbit sampai sebelum zuhur. Jadi luar biasa kalau kita buka hari dengan sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah, sekaligus memohon kita berdoa. Maka sebagai pembuka hari, sholat duha itu akan menjadi pembuka rezeki. Ada sebuah hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ya bna adama la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari akfika akhirahu. Rawahu Ahmad. Dari sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, jangan engkau tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, maka aku akan cukupkan rezekimu sampai akhir hari itu." Ini adalah sebuah hadis yang menunjukkan satu hal yang luar biasa, bahwa Allah akan mencukupkan rezeki kita hari itu. Kita berdoa, bangun pagi, kita syukuri hari itu. Lalu kemudian kita sholat duha, kita awali hari dengan sholat duha. Entah sebelum kita berangkat kerja, atau di tempat kerja sebelum mulai kerja, kita lakukan sholat duha. Minimal 2 rakaat, sampai biasanya 8 rakaat. Cukup itu untuk kemudian kita menjadikan diri kita orang-orang yang meminta keberkahan hari itu. Ya Allah, cukupkan hari ini keberkahan rezeki ini. Insya Allah, Allah akan cukupkan. Ini janji Allah dari hadis Nabi yang harus kita yakini kebenarannya. Jadi sebelum kita mulai bekerja, terlebih dahulu kita tawakal kepada Allah, kita mulai bekerja dengan penuh ketaatan bahwa ya Allah, aku mohon kerjaanku hari ini bisa memberikan keberkahan, bisa memberikan rezeki. Keutamaan yang pertama adalah Allah akan cukupkan rezeki kita pada hari itu. Keutamaan kedua dari sholat duha itu adalah sholat duha itu akan menjadi sedekah dari seluruh persendian di dalam tubuh kita. Sedekah itu adalah cara kita mensyukuri
mensyukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan Nabi menganjurkan kita bersedekah setiap saat. Sedekah kesehatan kita, sedekah harta kita, sedekah semua yang kita punya. Agar sedekah itu memberikan keberkahan buat hari itu, keberkahan buat diri kita. Dan ada satu hadis Nabi, yang menurut saya luar biasa ini, bahwa seluruh sendi-sendi di dalam tubuh kita itu mesti bersedekah setiap hari. Mesti bersedekah setiap hari. Kenapa mesti bersedekah? Karena Allah sudah memberikan nikmatnya. Sedekahnya dengan cara apa? Ya dengan cara kita memanfaatkan seluruh tubuh kita untuk hal-hal baik. Dan satu hal ternyata sholat duha itu adalah sedekah untuk persendian kita. Sebuah hadis riwayat Muslim. An Abi Zarrin radhiyallahu anhu aidan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min dzalika raq'atani minad duha. Rawahu Muslim. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian dari seluruh anggota tubuhmu itu wajib harus disedekahkan. Maka setiap tasbih membaca subhanallah adalah sedekah. Setiap tahmid membaca alhamdulillah adalah sedekah. Setiap tahlil membaca la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap tahlil membaca la ilaha illallah adalah sedekah. Setiap takbir membaca Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap perintah, ajakan kepada kebaikan adalah sedekah. Dan setiap kita menghindari, melarang kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah sebuah hadis yang luar biasa. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat duha, di dalam sholat itu kan selalu ada takbir, ada tahmid, ada tasbih, ada kita tahlil, ada kita kemudian semua itu, semua zikir yang ada pada diri kita pada saat sholat duha itu adalah sedekah. Sedekah untuk sendi-sendi kita, sedekah untuk tubuh-tubuh kita. Kita bersyukur bahwa hari itu kita memulai hari dengan penuh kesehatan. Kita bersyukur bahwa hari itu hari di mana kita memulai dengan penuh kegembiraan. Maka diri kita mulai dengan sholat duha. Karena semua itu ada pada sholat duha. Maka sholat duha menjadi sholat untuk kita menyedekahkan sendi-sendi kita. Untuk kita memberi sedekah buat sendi-sendi kita, memberi sedekah buat tubuh kita. Dan bayangkan ketika itu setiap hari kita lakukan. Kalau kita bersedekah, bukannya Allah berjanji bahwa sedekah itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita memberi, bukannya Allah berjanji semua yang kita berikan itu akan kembali kepada diri kita. Maka kita memberi, alam akan mengembalikan kepada kita. Kita bersedekah, Allah akan memberikan rezeki yang luar biasa. Bertambah banyak hari itu. Keutamaan nomor 3 dari sholat duha ini adalah bahwa sholat duha itu adalah salah satu amalan yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Rasulullah
wasiatkan 3 amalan. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan, yang kedua adalah sholat duha, yang ketiga adalah sholat witir. Sholat witir sebelum tidur. Ini adalah wasiat yang luar biasa. Bayangkan wasiat. Wasiat itu pasti sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang maha penting. Dan ini diwasiatkan bukan oleh sembarang orang, diwasiatkan oleh Rasulullah. 3 wasiat. Dan salah satunya itu adalah sholat duha. Menunjukkan betapa pentingnya sholat duha. Menunjukkan betapa banyak sekali keutamaan dari sholat duha. Jangan sampai kita tinggalkan. Insya Allah, kalau sholat duha kita lakukan, maka keberkahan hidup itu akan selalu datang kepada kita semuanya. Dan keutamaan keempat dari sholat duha ini adalah waktu terbaik untuk kita berdoa. Waktu terbaik untuk kita meminta rezeki dari Allah. Ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Ya Allah, bahwasanya sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu dan keagungan adalah keagunganmu dan keindahan adalah keindahanmu dan kekuatan adalah kekuatanmu dan perlindungan adalah perlindunganmu. Ya Allah, jika rizkiku masih ada di langit, maka turunkanlah. Jika ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika masih sukar, maka mudahkanlah. Jika haram, maka bersihkanlah. Jika masih jauh, maka dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, keagunganmu, keindahanmu, kekuatan dan kekuasaanmu, limpahkanlah aku rezeki seperti apa yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Sahabat Manjada Wajada, ini adalah doa khusus kita meminta rezeki. Ya Allah, kalau rezekiku ada di langit, ya Allah, maka turunkanlah. Kalau ada di bumi, ya Allah, maka keluarkanlah. Kalau masih jauh, ya Allah, dekatkanlah. Kalau haram, maka bersihkan. Kalau sedikit, perbanyak, ya Allah. Kalau sulit, mudahkanlah, ya Allah. Ini doa yang luar biasa dan waktu duha. Itu salah satu waktu terbaik untuk kita berdoa. Waktu duha itu adalah waktu terbaik untuk kita berdoa. Maka kita berdoa, memohon rezeki dari Allah. Memohon agar Allah mudahkan rezeki kita. Allah lindungi kita. Allah berikan kekuatan pada kita untuk menjalani hari dengan sebaik-baiknya. Maka jangan sampai kemudian kita lewatkan. Duha itu 2 rakaat sampai 8 rakaat. Waktunya mulai terbit matahari sampai sebelum zuhur. Jangan sampai kita lewatkan. Karena akan memberikan kekuatan yang luar biasa buat kita. Memberikan perlindungan dari mara bahaya. Dan Allah, janji Allah ini akan mencukupkan rezeki kita pada hari ini. Insya Allah, kalau kita lakukan sholat duha, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki, mencukupkan rezeki kita dengan berlimpah berkah. Jadi
Sahabat Manjada Wajada, inilah salah satu jurus rezeki berlimpah berkah melakukan sholat duha. Kombinasikan dengan sholat tahajud. Pada video sebelumnya silakan lihat. Kalau yang belum lihat untuk bagaimana keutamaan sholat tahajud. Dan hari ini sholat duha, insya Allah. Kombinasi dua sholat yang akan membuka pintu-pintu rezeki yang penuh berlimpah berkah. Kafa itu bihada, syukron lakum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.